Kita sampai di surat Al-Isra ayat ke 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika mimma auka ilaika rabbuka minal hikmati. Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu Muhammad. Ya, apa yang kemarin Allah ikat maka. Jadi kalimat dzalika mimma auka ilaika rabbuka minal hikmati, itulah hikmah yang Tuhan berikan atau Tuhan wahyukan kepadamu. Wala taj'al ma'allahi ilahan akhara fatulqa fi jahannama maluman madhkura. Jadi ada yang namanya ilmu hikmah ya. Ilmu hikmah yang sifatnya bukan ilmu yang mudah dipelajari. Jadi bukan ilmu yang sifatnya bisa diukur dengan SKS, bisa diukur dengan kredit semester, IPK, indeks prestasi kumulatif, atau rapot, atau bahkan cara pandang manusia, kriteria manusia. Ilmu hikmah ini banyak dijelaskan dalam Al-Quran sebagai wa yu'allimukumul hikmata, dan mengajarkan kepada kalian ilmu hikmah. Wa yu'allimukumul hikmata. Itu. Jadi Allah itu mengajarkan kepada para nabi itu ilmu hikmah. Banyak ya. Ada dalam surat Al-Jum'ah, dalam surat Al-Baqarah, banyak. Intinya bahwa ilmu hikmah itu adalah ilmu yang sifatnya hakiki dari sebuah syariat. Makanya ada sebuah kitab namanya Hikmatut Tasyri' wal Falsafah wa Falsafatuhu. Jadi Hikmatut Tasyri' wal Falsafatuhu, sebuah kitab tentang hikmah dan filosofi yang terkandung di dalam setiap syariat. Termasuk apa yang kemarin kita pelajari tentang janganlah kamu mengikuti apa-apa yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya, tidak memiliki informasi pasti, tidak melihat sendiri bagaimana prakteknya. Jangan ikut sembarangan, kata Allah. Nah, di sana menjelaskan bahwa hal-hal semacam itu kan nggak bisa dilihat. Sulit untuk memastikan si A, si B, pada lahirnya hebat, pada lahirnya alim, pada lahirnya benar. Kan gitu. Maka jangan kamu menjadikan di samping Allah itu Tuhan sesembahan lain yang akan membuat kamu dilemparkan ke neraka jahanam.
secara tercela dan terjauh dari rahmat. Afa asfakum rabbukum bil banina wattakhadha minal malaikati inatha. Jadi mereka sering memberikan personifikasi malaikat itu sebagai anak perempuannya Tuhan. Ya. Lalu mereka senang sama anak laki-laki kan? Jadi mereka lebih senang sama anak laki-laki daripada anak perempuan. Jadi kalau untuk Tuhan, perempuan saja. Kalau untuk mereka, laki-laki. Gitu. Maunya kan mereka begitu. Nah, di sini tampak betapa mereka sakarpe dewe di dalam membuat hukum, menentukan satu ketetapan. Enak aja mereka. Siapa mereka kok? Kalau Tuhan dikasih inathan, kalau mereka sendiri senangnya kepada banin, anak laki-laki, anak perempuan malah dibunuh kan? Yang kemarin itu dalam ayat 31, la taqtulu auladakum min khasyiyatillah. Janganlah anakmu hanya karena takut, anakmu hanya karena takut miskin. Ada. Engkau bunuh anakmu karena takut miskin. Kadang itu, ya, itu menjadi kadang. Halo? Suara saya bisa dengar? Dengar Gus, tapi suka terputus-putus, terus suka ngedengung gitu. Jadi kepotong. Bisa. Nah, ini double nih Gus, suaranya Gus. Suara saya agak putus-putus ya. Double Gus. Halo? Sering putus, lagi agak gagal. terganggu ini. Sinyalnya lagi agak terganggu. Ya, Error. Jadi walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani liyadzakkaru wa ma yazidum illa nufura. Sebenarnya Allah sudah berkali-kali menjelaskan dalam Al-Qur'an itu agar manusia mengingat, agar manusia mengambil pelajaran. Tapi justru yang banyak itu wa yazidum illa nufura, tidak nambah iman, tidak nambah percaya, tapi malah nambah lari. Ya kayak tadi itu. Sudah di belakang Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, lam yalid wa lam yulad. Jadi mereka ngomong aja bahwa Tuhan beranak. Padahal menurut Allah, innakum lataquluna qawlan 'azima. Kalau kamu sampai ngomong kayak gitu, itu sebuah ucapan yang Macet-macet. mengandung dosa besar. Takut. Tidak, mereka tidak takut dosa. Siapa sih yang takut dosa? Tidak ada. Orang takut dosa itu sulit. Nyari orang takut dosa sekarang. Kenapa? Ya karena
konsekuensi dari dosa itu tidak ada apa. Konsekuensi duniawi, kalau orang berdosa, itu jarang kelihatan. Coba. Saudara bisa dengar? Bisa ya? Oke. Jelas. Jadi banyak orang sekarang yang susah untuk benar-benar takut dosa itu tidak ada udah. Makanya ketika disebut la taquluna qawlan 'azima, kalian benar-benar mengatakan sebuah perkataan yang mengandung dosa besar, tidak takut. Bahkan walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani liyadzakkaru, sudah sering kami jelaskan berulang-ulang dalam Quran ini agar mereka berpikir mengambil pelajaran, tapi wa ma yaziduhum illa nufura, tidak menambah bagi mereka kecuali lari dari kebenaran. Qul katakanlah Muhammad, lau kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzal labtaghaw ila dzil arsy sabila. Jika memang Tuhan-Tuhan itu ada di samping Tuhan Allah, bagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu akan mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai arsy. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha suci dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan. Maha luhur dan maha tinggi, maha agung, tidak ada yang bisa menandinginya. Jadi ada sebuah riset ya dulur. Bertasbih di sini sampaikan tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna. Sebenarnya bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan di bumi, wa man fihinna, dan apa yang ada di antara keduanya, di dalam keduanya, baik di langit yang bumi. Itu mereka semua bertasbih, memuji Allah. Nah, cuma kita paham nggak kalau mereka lagi memuji kepada Allah? Enggak. Di daun-daun itu menurut penelitian ternyata mereka bertasbih. Bahkan air pun bertasbih. Ya, daun-daun itu bertasbih. Tapi ya kata Allah di sini, kamu tidak memahami tasbih mereka. Di sini disebutkan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Jadi dalam riset itu ternyata mereka bertasbih. Tapi apakah kita tahu? Ternyata enggak. Jadi caranya memang beda bertasbihnya. Daun-daun itu kita nggak mungkin tahu. Ada seorang profesor dari luar negeri, namanya Profesor William Brown. Itu meneliti, sebenarnya ternyata daun-daun itu berkomunikasi. Daun-daun itu ternyata memiliki bahasa. Dan selain bahasa antar mereka, ternyata mereka juga bertasbih. Ya, mereka juga bertasbih. Nah, ini yang mungkin kita tidak bisa memahami, tapi kita diizinkan Allah sebenarnya untuk belajar. Sebenarnya kalau Allah berfirman bertasbih itu benar nggak sih gitu ya? Nanti bisa dicari sendiri di Google atau di YouTube ya tentang daun-daun bertasbih. Maka kalau ayat ini menyatakan tidak hanya daun, tapi ma fihinna wa man fihinna, apa saja, siapa saja yang ada di dalam langit maupun di bumi bertasbih kepada Allah.
Hanya saja walakin la tasbahuna tasbihahum. Cuma kamu tidak ngerti tasbih mereka. Innahu kana haliman ghafura. Sungguhnya Allah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Sekarang ayo kita coba untuk memahami bagaimana Allah memberikan kepada kita pelajaran-pelajaran penting ini supaya kita juga ikut bertasbih. Hanya itu ayat yang menyatakan yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, dan bertasbih apa yang ada di langit dan di bumi. Coba saya share ya. Tapi nggak tahu soundnya bisa nggak ini. Kayaknya agak error laptop saya. Coba, tapi saya akan coba share dulu. Di dalam ini nggak ada suaranya dulu di sini ya. Jadi ada seorang Profesor Will Brown namanya, ilmuwan yang menemukan tumbuhan bertasbih. Lalu dia kemudian akhirnya sampai memutuskan ini di layar sudah saya bagi ya. Jadi di situ memang ini cuma soundnya kurang jelas ini. Ini orangnya yang membuktikan bahwa tumbuhan itu benar-benar bertasbih kepada Allah. Awalnya mereka melakukan riset itu untuk riset apakah sebenarnya pepohonan itu mengeluarkan suara. Jadi ya karena mereka punya toolsnya, punya ininya, sehingga getaran elektron itu ditampilkan ke dalam monitor, getaran ultrasonik yang ditimbulkan oleh dedaunan, oleh pohon itu. Kemudian dibaca grafisnya gimana, garisnya seperti apa. Dan ternyata dalam bentuk itu, gelombang itu berulang kali, setiap 1000 kali dalam 1 detik. Kalau kita kan susah ya, ngomong itu. Bismillah, 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 subhanallah, subhanallah. Mereka enggak. Mereka 1000 kali dalam 1 detik. Ya, agak macet ya. Ya, jadi begitulah setan di dalam melupakan manusia dari ingatan kepada Allah. Hal-hal yang sifatnya urgen, hal-hal yang sifatnya esensi, terutama bagaimana manusia memuji Allah dan lain sebagainya. Tapi tidak tertampilkan dalam pikiran manusia. Kenapa? Ya karena kalah oleh tampilan-tampilan yang lain. Ya, kalah oleh iming-iming yang lain. Makanya di sini disebutkan, nah ayo kita menjadi orang-orang yang disantuni Allah dengan hidayah, disantuni Allah dengan ampunan, ya. Itu yang kita minta. Oke, sampai di situ, monggo. Kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Monggo. Izin Gus. Silakan. Nih. Ini Gus, di sini kan di ayat Gus.
Di ayat 41 dijelaskan walaqad sarafna fi hadzal qur'ani liyadzakaru. Dan sungguh telah kami jelaskan berulang-ulang peringatan dalam Al-Qur'an wa ma yaziduhum illa nufura. Tetapi tidaklah peringatan itu menambah mereka melainkan hanyalah lari dari kenyataan. Yang saya tanyakan di sini kan sudah jelas sekali bahwa firman Allah itu dijelaskan dalam Al-Qur'an, namun masih ada orang yang kurang percaya itu adanya Al-Qur'an itu, Gus. Gimana, Gus, itu? Maksudnya orang itu masih belum mau percaya gitu loh, Gus, sama adanya firman Allah yang ada di dalam Al-Qur'an itu. Oke, terima kasih, Gus. Ya, Quran itu ini ya, untuk membuktikan bahwa dia itu benar, itu sudah memberikan contoh-contoh ayat, banyak ayatnya Bu Mesti yang menyatakan wa nufassilul ayat liqaumi gitu, wa nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Terus walaqad sarrafna, itu banyak walaqad sarrafna kalimat itu. Kayak wa nufassilul ayati liqaumi ya'lamun, itu dalam surat At-Taubah juga ada, itu ayat 11, kemudian Al-An'am ayat 55 itu wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Itu ada itu banyak. Kemudian dalam surat Al-Kahfi juga ada itu. Sudah kami ulang-ulang berikan perumpamaan amsalun sebagai perumpamaan. Misalnya aja ayat yang sering saya baca itu ya, dalam surat Al-Hasyr itu misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin. Coba dibuka Bu Mesti di surat Al-Hasyr ayat kalau nggak 20 21 itu. Coba dibaca itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Quran ayat ini, lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Coba dibuka tuh. Baca Bung Maga pasti. Surat apa, Gus, tadi? Al-Hasyr. Al-Hasyr. Oke, ayat 21 kalau nggak 20 itu. 21 mungkin. Okay. Al-Hasyr. Surat ke-58 itu. Belum, sebentar masih nyari, Gus. Surat 59. Surat ke-59. Bentar. Mohon maaf, Gus, ini cucunya. Allah, dibantu yang lain, silakan. Mohon maaf, Gus. Allah, siapa yang sudah ketemu dibantu? Oke, izin, Gus. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihat tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Sadaqallah. Jadi saking dahsyatnya ayat-ayat Allah ini, saking hebatnya, manjurnya ayat-ayat Allah ini, itu seandainya ditujukan kepada gunung. Gunung itu kan kerasnya setengah mati ya, batu lah. Itu saking hebatnya itu loh, gunung itu akan hancur lebur karena takut kepada Allah. Khasyi'an mutasaddian min khasyatillah. Tapi kalau ditujukan kepada manusia, menter, mendal.
Kanannya tidak percaya, balik. Tapi masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Kalau masuk sih masih mending ya, kata Pak Yan. Kalau masuk masih mending, Gus. Masuk ke telinga kiri kuping kanan. Kalau masuk kan mesti ada sisa lah di dalam. Ini nggak masuk katanya. Ada banyak orang yang nggak masuk, mendal. Dikasih perumpamaan, dijelaskan berkali-kali. Padahal batu yang kerasnya kayak gitu, loh. Kata Allah, pasti hancur kalau seandainya ayat-ayat ini ditujukan kepada mereka. Tapi karena manusia itu dalam surat Al-Baqarah kan disebutkan itu. Apa? Hati manusia itu keras. Bahkan kal hijar, seperti batu. Au asyadu khoswah. Bahkan lebih keras daripada batu. Sudah, kalau sudah lebih keras, kenapa sih kok manusia begitu? Ada jawabannya tuh. Dalam surat Al-Kahfi, ayat 54. Coba dibaca. Kenapa manusia kok gitu? Tuh, dalam surat Al-Kahfi, ayat 54. Coba baca. Izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dengan Al-Quran. Ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. Shadaqallahul adzim. Ya, itu lihat tuh. Jadi bagaimana Allah sudah memberi perumpamaan berulang-ulang. Tapi kenapa sih kok balik? Karena manusia itu banyak bantah. Tapi kan gini Gus. Tapi kan gitu. Kan gitu toh. Nah, itu. Ternyata sudah ditebak sama Allah sejak dulu. Wis yang ini ku menuso. Kebanyakan bantah. Kebanyakan kalau Bani Israel ditambahi selain bantai takone wakeh. Ya kalau pertanyaan itu dijawab kemudian menjadikan mantap gitu, enggak ya, menjadikan lari. Jadi sebenarnya pertanyaan itu hanya untuk menghindar dari perintah supaya tidak kena perintah. Nah ini, jadi makanya gimana Bu Mesti? Ya kita aja yang sudah menerima, yuk kita pertahankan untuk menerima. Mereka yang belum terima ya kita ingatkan terus sambil berdoa. Perintahnya apa? Fadzakir inna fa'ati dzikra tadzakkaru may ya. Ingatkan terus. Insya Allah inna fa'ati dzikra itu. Jadi peringatanmu itu akan bermanfaat. Tadzakkaru may yakhsha. Pasti akan memberikan pelajaran siapa orang yang takut kepada Allah. Nah, situ kita berharap. Ya. Ini saya dengarkan sambil di jalan soalnya, sambil nyetir. Apa? Nih. Oke, ada lagi? Ada? Baik. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Bu Jamaluddin Idris, monggo. Mau bertanya tentang ayat yang kemarin, enggak apa-apa, Gus? Apa-apa, monggo. Oke. Terkait dengan kata makruha di ayat yang 38 kemarin, kaitannya dengan pengertian kata makruh yang pada umumnya. Makruh ini kan salah satu hukum Islam, katanya yang ada 5, salah satunya yang ada wajib, ada haram, ada makruh salah satunya. Kalau di pengertian umum makruh di sini kan sesuatu yang boleh dikerjakan, tapi lebih baik ditinggalkan. Dan boleh dikerjakan di sini nanti jatuhnya tidak jadi haram, gitu katanya pengertian umum kan. Salah satu contohnya kayak makan sambil berdiri, atau yang umum yang ini tentang rokok. Jadi ada sebagian ulama yang menganggap rokok ini makruh hukumnya begitu. Jadi boleh-boleh saja dikerjakan.
Sedangkan makruh kalau yang dijelaskan Allah di akhir 38 ini kan contoh-contohnya itu sesuatu yang berat gitu, seperti jangan membunuh anak, jangan membunuh tanpa hak, jangan mendekati zina dan lain-lain. Ini bagaimana tentang pengertian makruh ini sendiri sebenarnya, Gus? Ya. Jadi makruh itu dari kata karoha. Karoha itu tidak suka, makruh maka tidak disukai atau dibenci, dibenci oleh Allah. Ada perbedaan ya antara makruh dalam konteks ini tadi dengan makruh dari sisi hukum syariat fikih ya. Kalau dalam syariat fikih itu makruh itu dibenci itu lebih besar mudorotnya sebenarnya daripada manfaatnya, sehingga lebih dianjurkan untuk ditinggalkan. Makruh itu kan sesuatu yang kalau ditinggalkan lebih baik, ya, sesuatu yang tidak disukai Allah. Jadi kalau sunnah itu kan sesuatu yang dilakukan akan lebih baik. Tapi kalau tidak dilakukan itu nggak apa-apa. Tapi kalau makruh itu kalau ditinggalkan itu lebih baik. Meskipun kalau dilakukan tidak apa-apa. Jadi makruh itu kebalikan dari sunnah. Makruh itu dibenci karena memang itu sesuatu yang sifatnya lebih baik jangan dilakukan. Tapi dalam hukum itu tidak apa-apanya itu sebenarnya lebih kepada di age ya, dia ada di ujung berdosa. Meskipun belum sampai berdosa, makanya lebih baik dihindari. Berbeda dengan ayat ini. Kalau ayat ini makruh itu Allah membenci hal yang sifatnya sudah dosa ya. Jadi misalnya melawan atau durhaka kepada kedua ibu bapak. Jadi yang dimaksud dengan Allah membenci semua itu. Kalau di situ ayatnya kan Allah terhadap semua itu tadi Allah tidak suka. Kullu dzalika. Dari setiap yang semua itu, dzalika itu apa? Termasuk di ayat 22, 23, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 36. Ya. Itu semua itu Allah tidak suka. Kenapa? Karena itu perbuatan dosa. Nah, beda dengan makruh yang dalam hukum fikih yang tidak sampai berdosa. Ya. Tapi kalau rokok beda ya, rokok ada yang sudah mengatakan bukan makruh tapi haram, ada juga beda ya. Termasuk cerai. Cerai itu kan sebenarnya hukumnya makruh ya. Sesuatu yang dibenci Allah. Meskipun boleh kenapa? Karena itu menjadi langkah terakhir. Sesuatu yang sifatnya emergency exit. Jalan keluar terakhir kalau jalan-jalan lain sudah tidak bisa. Jadi tapi kan sekarang kan itu bukan jadi emergency exit itu. Itu kayak semacam pintu memperturutkan hawa nafsu. Ya tidak semua, tapi kebanyakan gitu. Tidak mau bertarung di dalam melawan hawa nafsunya. Anda tidak cocok dikit, kami tidak ada kecocokan. Wartis kabeh sekarang. Malah kemarin saya baca berita itu ada ratusan guru-guru yang setelah dapat sertifikasi langsung menggugat cerai bojone itu. Jadi alasan-alasannya itu alasan gitu ya. Makanya itu disebut makruh. Jadi makruh di dalam Islam itu fikihnya itu adalah tidak dianjurkan atau lebih baik ditinggalkan daripada dilaksanakan. Meskipun kalau dilaksanakan tidak apa-apa. Beda dengan makruha di dalam ayat 38 ini, yang itu jelas-jelas
bentuknya bukan dalam konteks hukum syariat fikih ya, tapi itu dalam konteks hakikatnya. Hakikatnya apa? Allah membenci perbuatan-perbuatan jelek tadi, menyandingkan Allah dengan lain, durhaka terhadap orang tua, termasuk mengikuti jalan yang tidak tahu pengetahuannya, macam-macam tadi. Itu semua adalah hal-hal yang dibenci Allah, tidak disukai Allah. Dan sudah jelas dosa haram ya. Jelas ya? Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan menambah bukan hanya ilmu, tapi amal kita juga. Dengan cara begini kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, dan juga kita kemudian minta kepada Allah. Jadi jangan karena berat lalu ya Allah kok berat gini, enggak. Minta dikasih kuat. Insya Allah sudah janji ya Allah akan membantu orang-orang yang berdoa kepadanya. Allah menyuruh kita wasta'inu wasta'inu dan minta tolonglah kamu itu bisabri dengan sabar salat dan salat. Jadi cara khusus tentu karena Allah berjanji innallaha ma'as sabirin. Selama kita bersabar, insya Allah menguatkan kita. Dan surat al-Fakimilah. Minallahumma salli salim barik. Allahumma fil mu'minin wal muslimat wal muslimat. Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta. Barik lana fi ma atayta. Tabarak rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadaita astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Allahumma taqabbal bala wa qad hastina min syaitan jauh rabbana natina wa lana sal. Amin. Rabbana man afaqtu bina ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi yadurruna bisarfni kadana. Mohon Bapak rahmatika Allah manzilan rahmatan wa yadil qadr. Allahumma afri lan sabra sabiti wa nana tasim. A'udzu billahi min jadil balal wa tarki syaqa sallallahu alaihi wa sallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ana rabbil izzati amma yasifun salam. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ja'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma bakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma warzuqna awatahu al-layli wa ya Rabbal Alamin.